Halo sahabat Wirid, jumpa lagi dengan kami. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. La voce di Maria dentro l'anima mia. Pendengar, Wirid Walk with Jesus yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Yohanes Hans Andrianto Wijaya, dalam renungan hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, di mana kita akan merenungkan Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Selamat mendengar. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Terpujilah Kristus. Pada waktu itu, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak bersama kita, dia di pihak kita." Pendengar, Wirid Walk with Jesus yang terkasih. Ada pepatah yang mengatakan, "Birds with the same feather flock together." Burung-burung dengan bulu yang sejenis akan berkumpul bersama. Jika kita pernah ke kebun binatang, kita melihat di kandang besar di mana burung-burung dicampur dalam satu kandang, kita tetap melihat bahwa mereka tetap saja berkumpul dengan sesama jenisnya. Burung emprit berkumpul sendiri, burung parkit berceloteh di antara mereka, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada burung lain di antara kumpulan burung yang sejenis itu. Karena berkumpul bersama merupakan bagian dari naluri bertahan makhluk hidup, termasuk juga bagi manusia. Berkumpul membuat kita merasa aman dan merasa nyaman. Sikap Yohanes yang melarang orang yang bukan murid Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus adalah reaksi spontan.
Mereka pada waktu itu masih merupakan kelompok kecil. Dari nasihat Gamaliel yang kita dengar dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34-39, Yesus bukanlah satu-satunya orang yang menyatakan diri Mesias. Ada banyak gerakan mesianisme yang membangkitkan pemberontakan terhadap pemerintah Romawi. Yohanes ingin menjaga identitas mereka sebagai pengikut Yesus. Fakta bahwa nama Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang, fakta bahwa bukan orang yang bersangkutan yang menyembuhkan tetapi nama Yesus, bagi Yohanes itu bukan fakta yang penting. Pokoknya dia bukan bagian dari kita, jadi jangan ikut-ikutan seperti kita. Orang itu hanya dapat menyembuhkan dalam nama Yesus karena dia percaya dalam nama Yesus, dan Yesus mengizinkan dia menolong orang memakai nama. Di tengah-tengah perpecahan masyarakat yang disebabkan oleh politik identitas, tanpa sadar kita juga terpengaruh. Kita sibuk dengan menjaga dan menyelamatkan diri dari pandemi COVID. Kita berbagi peduli dengan orang-orang di sekitar kita saja. Tetapi di sisi lain, kita melihat ada organisasi keagamaan yang punya dana kuat, yang menyediakan rumah singgah untuk penderita COVID, membantu bencana yang terjadi di mana-mana. Juga kita dengar banyak perorangan yang tanpa publikasi menyediakan bantuan di mana saja bantuan itu diperlukan. Alkisah ada seorang pemburu pergi ke hutan, tetapi dia sial. Sepanjang hari dia tidak menemukan buruan dalam pencariannya. Ia masuk semakin dalam ke dalam hutan, dan dia menemukan ada sebuah gua dengan seekor macan yang lumpuh terbaring di depan gua itu. Pemburu itu heran, bagaimana harimau itu dapat bertahan hidup, sedangkan dia sudah tidak punya kemampuan untuk berburu. Lama ia mengamati dari persembunyiannya. Lalu datanglah seekor serigala, menyeret setengah bangkai kijang dan ditinggalkannya di depan gua. Harimau itu menyeret dirinya dan lalu makan bangkai kijang itu. Pemburu itu sangat terkesan. Tuhan Maha Besar. Harimau lumpuh pun tidak luput dari perhatiannya. Untuk apa aku khawatir akan hidup ini? Segera pemburu itu pulang, menyimpan senapannya, dan mulai duduk bersama. Ia memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Sehari, 2 hari, 3 hari, tidak terjadi apa-apa. Dia menunggu sampai dia sudah hampir mati kelaparan. Dan tiba-tiba terdengar suara yang berseru kepadanya, "Orang bodoh, jangan meniru harimau yang lumpuh. Jadilah serigala yang tahu berbagi." Bencana dan ketakutan cenderung membuat kita tertutup, eksklusif, dan berpusat pada diri dan pada zona nyaman kita sendiri. Tetapi ada banyak orang yang bukan pengikut Kristus yang justru tergerak hatinya untuk berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Mari, jangan kita menjadi harimau lumpuh. Ulurkan tangan pada mereka yang membutuhkan. Ini saatnya kita bersaksi, berbagi cinta dan peduli bersama kegiatan sosial di paroki atau menyatu dengan kegiatan masyarakat.
kita membagikan cinta di mana dia dibutuhkan. Sehingga dengan itu mereka tahu bahwa kamu adalah murid-murid. Amin. La voce di Maria dentro l'anima mia. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir, dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisir. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit, dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menepuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangan-Nya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami,
sebagai tanda pengharapan dan keselamatan. Kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com.
Terima kasih. Selamat mendengarkan.